Halo Tribuners, salam jumpa. Senang sekali saya Ajeng Hatalea dan juga rekan saya. Andi Watimira. Ya, kita berjumpa. Selamat datang di newsroom tribunambon.com untuk edisi hari ini, Fandi. Edisi ke berapa ya? Sampai udah lupa saking banyaknya Edisi Tribuners. ketiga ya? 12. Ke-12. Oh, Wow. di Tribun Ambon Udah Podcast. setahun ya. Iya. Edisi 12. Satu bulan Oke. satu kali. Enggak lah Oh, Tribuners. iya. Jadi di Tribun Ambon Podcast untuk kali ini kita di editorial dan ini akan ulas highlight di portal kami. Kalau bagi Tribuners yang selalu pantengin informasi terbaru di portal kami www.tribunambon.com, kali ini kita bakal ulas highlightnya. Yes, untuk sepekan terakhir ini ya, Jing Betul ya. sekali. Tapi sebelum kita mulai ini, rekan Fandi gimana kabarnya? Baik, sehat Tribuners dan Anjing. Ya. Namun kondisi di luar ini mendung. Udah sepekan ini ya Betul. mendung ya. Iya, ini juga seperti yang sudah disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika terkait dengan cuaca Cuaca ekstrim ya ya. di Provinsi Maluku khususnya dan Iya, Indonesia iya, secara umumnya belakangan ini emang iya. cuacanya tuh kalau orang Ambon bilang mau saki-saki Mau gitu. Mau sakit-sakit. saki-saki karena mendung-mendung gelap gimana gitu, tahu-taunya udah Ya, hujan, tahu-taunya udah panas yes, kayak gitu. yes. Jadi ya tetap stay safe Ya, kalau dan kemana-mana. oke, dan pasti harus siapin mantel dan Apalagi juga kita kalau payung. yang motoran ya, Ya, pasti udah harus sediain mantel di jok motornya tuh. itu barang wajib sih kayaknya ya Barang yang harus wajib dimiliki. sebagai pengendara Roda motor kedua. harus punya mantel karena ya kalau yang pejalan kaki boleh siapin payung sebelum hujan. Asik, itu kayak titipan mama. Sediain payung sebelum hujan. Jadi sediain mantel sebelum hujan turun. Yes. Ya, rekan Fandi, kita punya Ya, highlight apa aja nih di eh, kali ini? ya, selama sepekan terakhir ini Tribuners banyak peristiwanya, banyak Mhm. peristiwa yang kemudian sangat penting dan menarik. Iya. Penting dan menarik ya, Iya. gitu kan. Ya, salah satunya yang pertama mungkin kita mengawalinya dengan kondisi cuaca Mhm. di Maluku Ya. karena sangat berpengaruh lah terhadap aktivitas kita baik di Mhm. darat atau yang di laut. Betul sekali. Apalagi yang di laut ya Betul. Tribuners ya, Itu Ajeng ya. sangat potensial sekali. Yes. Nah, memang sejauh ini prediksi Badan Meteorologi juga Mhm. ya mengiyakan bahwa Ya. ya kondisi cuaca itu buruk dan masih akan berlanjut. Ya, betul Jadi sekali. harus Tetap waspada. waspada. Ya. Bahkan rekan Fandi di tanggal 24 Februari 2022 pada hari ini pun diperkirakan diperkirakan gelombang tinggi itu terjadi di seputaran Provinsi Maluku tentunya, perairan Laut Banda salah satunya, itu dengan capaian gelombang 4 hingga 6 meter. Ini Wow, betul, 4 4 6 hingga meter 6 itu meter. setinggi ini ya, Tinggi, 6 tinggi meter banget. tinggi. Iya, Tinggi tinggi banget. Tribuners. Betul. Wow. Dan itu di banyak wilayah perairan ya, Betul sekali. Jing ya, mulai Mhm. dari Laut Banda bagian selatan Ya. gitu kan, terus sampai ke perairan Sermata, perairan Mhm. Barbar, Tanimbar, Kei, wow, sampai di perairan Yosudarso bagian selatan. Baik. Bahkan kita kalau di sini kan kantor tribunambon.com seperti yang kalian tahu Tribuners ini langsung menganga ke Teluk Ambon seperti itu. Yes, Kadang-kadang kalau berdasarkan prediksi BMKG kita juga bisa melihat iya langsung ya. gelombang meskipun tidak setinggi Iya, 4 hingga 6 meter tapi kelihatan sekali kita sudah bisa mengukur bahwa di dalam Teluk Ambon yes, saja ketinggian ombak sudah bisa iya. dilihat seperti Dalam itu teluk loh ya, dalam dalam teluk. teluk. Iya, Ya, apalagi di lewati. kawasan laut lepas seperti itu. Kebanyakan di Pulau Seram yang kita Iya, pastiin nggak ada pulau Banda. apa-apa gitu Ya. kan ya, Banda kayak gitu. Jadi sudah pasti bisa dilihat secara kasat mata seperti apa gelombang tinggi di kawasan-kawasan tertentu seperti yang disebutkan oleh BMKG per 24 Februari 2022 ini, rekan Fandi. Ya, sehingga memang Badan Meteorologi itu berulang kali ya Mhm. mengeluarkan peringatan dini gitu kan, dan Betul. terus menghimbau agar warga Mhm. yang ingin bepergian lewat laut, Mhm. jalur laut itu untuk lebih waspada, harus kurang Ambon bilang nanaku-nanaku gitu Nanaku kan nanaku. kondisi cuaca, Mhm. dan
baiknya sih langsung melihat himbauan ya, yang Betul, kemudian di-share oleh apa namanya BMKG. pihak penyedia Ya, BMKG dan dalam juga hal disampaikan oleh media ya dari ya. informasi resmi BMKG tadi. Dan Yes. bahkan rekan Pandi untuk imbauan yang disampaikan oleh BMKG ini juga ada beberapa kriteria terutama untuk jenis transportasi laut Ya, yang yes. digunakan seperti perahu nelayan atau kapal tongkang, bahkan feri dan Very kapal ya. kapal besar seperti itu, di mana eh, batas risiko tertinggi kecepatan angin lebih dari 15 knot untuk tinggi gelombang lebih dari 1,25 meter Itu untuk dan ferry ya tadi. iya, dan maksimalnya itu ada di kecepatan angin lebih dari 21 knot dan sangat tinggi gelombang dari 2 hingga 6 meter. Wow. Yes, ya bicara-bicara soal kondisi cuaca sih, Mhm. Tribuners eh ada yang korban tuh ya, Betul. Jeng. Ya, seperti yang kita ketahui Kecelakaan. ya rekan Fandi dan juga Tribuners bahwa cuaca buruk atau cuaca ekstrim yang terjadi di seputaran Provinsi Maluku, perairan Maluku dan juga Indonesia secara umumnya. Hmm. Hati-hati ya yang mau berangkat kerja. Hati-hati berkabar. Oh itu mau lewat jalur Oh laut kan? ini kamu sini dulu. Eh, Rio udah Gimana jalan. ya udah jalan ya. Hati-hati aja deh di jalan ini yang mau berangkat pakai transportasi Laut. laut. Semoga sampai dengan selamat di tujuan. Karena amit-amit ya Allah Ya. dijauhkan. Tapi ini kita melihat beberapa kasus yang terjadi di beberapa hari yang lalu ya. Yes. Terkait dengan cuaca ekstrim ini terutama di Provinsi Maluku terjadi beberapa kecelakaan Kecelakaan laut laut. yang terjadi. Yes. Yang pertama mungkin di Mhm, Maluku Tenggara, mhm. ya tepatnya di Banda Eli ya. Itu terjadi kecelakaan speedboat ya tujuan Tual Banda Eli, Kecamatan Kei Besar Utara Timur Maluku Mhm, Tenggara itu pada Selasa 21 ya ya, bulan Februari itu sekitar pukul 12 siang Tribuners. mhm, Nah itu kalau nggak salah itu ya 6 orang ya dikabarkan meninggal ya, benar ya, ada laporkan betul. meninggal 6 orang yang Ya, meninggal. dan 19 lainnya itu 19 dikabarkan ditemukan selamat. selamat, Selamat, begitu. iya. Mhm. Mereka itu ya kapalnya itu pecah gitu ya dihantam ombak besar itu. Gelombang ya. Yes. Dan diungkapkan peristiwa memulihkan ini berawal dari saat speedboat bermuatan 25 orang itu bertolak dari Kota Tual menuju ke Ohoi Banda Eli, Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kabupaten Maluku Tenggara seperti yang tadi disebutkan oleh rekan Pandi, tepatnya di Senin 21 Februari Ya, 2022. Rekan Pandi, kami juga menerima pasca dari kejadian itu menerima video ya. ya rekam rekaman Video video amatir dari amatir warga. dari warga di mana menunjukkan pasca kejadian tersebut dan itu sangat memilukan sekali Memilukan rekan sekali. Fandi. Kita membayangkan Kondisi itu iya dalam mengalami kecelakaan laut dan kemudian terdampar di sebuah pulau. ya pesisir seperti itu dan bahkan kebanyakan ada perempuan Ya, dan bahkan anaknya. anak dan yang mana di video itu terlihat korban tergeletak Ya, dan bahkan ada yang balita. sangat memilukan Ya, kejadian itu sih. betul. Dan kami di redaksi juga saat menerima rekaman video itu kami sempat bergetar, gemetar seperti itu dan melihat bagaimana salah satu korban yang memangku ibunya, Ya, dia melihat ke kamera dan meminta pertolongan dengan menyebutkan tolong beta mama kak begitu. sedih. Dan saya harap dari kejadian ini yang namanya musibah kita nggak pernah Bisa memprediksi itu kan. memprediksikan hal itu juga tidak pernah berharap akan hal itu terjadi. Namun dari kejadian ini kita bisa mengambil satu pelajaran bahwa apa ya bisa mengurangi risiko-risiko itu Ya, dengan melihat kembali kira-kira cuaca seperti ini dia berpotensi atau tidak dan kayak gitu. Semuanya kita kembali lagi ke Tuhan yang iya. Maha Kuasa. Yes. Oke. Yang berikutnya itu juga di hari yang sama Di sih. hari yang Ya, sama. Jadi rekan Fandi di hari yang sama itu ternyata ya, ada 3 kejadian ya. iya.
Di Kepulauan Aru Tribuners itu longboat, kali ini longboat berpenumpang 6 orang itu dilaporkan tenggelam di perairan Kepulauan Aru. Mhm. Itu 21 Februari 2022. Nah, menurut Basarnas Ambon, 5 orang diantaranya ditemukan selamat dan korban lainnya hingga kini masih belum ditemukan. Nah, Basarnas Ambon dan tim SAR lainnya, potensi SAR itu sampai hari ini pun itu masih terus melakukan upaya pencarian dan diperluas Mhm. pencariannya mengingat korban sampai hari ini juga belum ditemukan. Dan memang biasanya Tribuners kalau untuk pencarian yang dilakukan atau operasi SAR ya, operasi SAR Mhm. yang dilakukan oleh Basarnas itu sendiri biasanya itu dilakukan selama seminggu. Ya, Kalau seminggu sudah lewat dan tidak ditemukan ya. ada tanda keberadaan, Mhm. maka Sesuai SOP ya. SOP itu akan dihentikan kayak gitu Pencarian Tribuners. akan dihentikan. Tapi kalau kita mau berkaca dari kasus-kasus sebelumnya, rekan Fandi, misalkan ada kejadian kecelakaan laut dan dilakukan dari Basarnas sendiri mengerahkan pasukannya Yes, bersama dengan Polairut yes, dan sebagainya untuk gabungan. melakukan proses pencarian seperti itu. Dan jika tiba pada masanya 7 hari misalnya pencarian nihil begitu. Ya, Pencarian-pencarian itu meskipun sudah diumumkan sesuai dengan SOP bahwa diberhentikan, ya, namun kemudian masih ada upaya-upaya lanjutan ya, baik yang dilakukan oleh Basarnas sendiri ataupun warga setempat masyarakat. ya. Iya. Karena jika jika itu di salah satu daerah misalnya, maka di daerah itu masyarakat akan berbondong-bondong untuk tetap Ikut melakukan pencarian. Dan diketahui longboat itu bertolak dari desa Kobamar ya. Kobamar menuju Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru ya rekan Fandi. Ya, bener. Kejadian kan Basarnas sendiri saat itu baru menerima informasi ya Mhm. dari warga setempat itu pada pukul 11.30 Ya. dan kemudian beberapa jam seterusnya mulai melakukan upaya pencarian gitu dengan berkoordinasi juga dengan warga Mhm. serta potensi SAR lainnya, Polairut dan sebagainya gitu kan. Baik. Dan memang ya sampai hari ini juga belum ada Belum penemuan ada. lanjutan ya Iya. korban-korban lainnya. Semoga proses pencariannya ini dipermudah ya Tribuners, Yes, dibantu dengan doa dan keluarga yang menanti di rumah semoga bisa. bisa menemukan keluarga mereka kembali yang hilang di Laut Maluku ini. Yes, dan s- sehari sebelumnya sih, Mhm. pada tanggal 20 Februari juga ada laka lantas. Laka laut. Laka Laka laut. laut, yes. Laka Ya. laut. Kecelakaan laut tuh di dekat-dekat sini sih di perairan Pulau Haruku. Nah, Mhm. menimpa seorang nelayan yang diketahui itu bernama Haji Guru Sangaji, umur Iya, 42 tahun. betul. Jadi saat melaut rencananya mau nyari ikan Iya. untuk makan keluarga, Mhm. tapi seharian melaut Mhm. nggak balik-balik Tribuners. Akhirnya warga setempat sudah mencoba untuk nyari sendiri tapi belum temu, Mhm. makanya langsung dilaporkan kepada pihak Basarnas Mhm. dan 2 hari pencarian baru kemarin sore kalau nggak salah itu Betul. Tribuners Mhm. Jeng Ya. itu ditemukan korbannya, Namun dalam namun dalam keadaan keadaan sudah tidak bernyawa. sudah tidak bernyawa. Untuk itu kami keluarga besar tribunambon.com mengucapkan turut berbelasungkawa yang sebesar-besarnya buat saudara semua yang eh, meninggal dunia akibat dari cuaca ekstrim ini. Semoga kedepannya tidak ada lagi yang memakan korban karena semuanya begitu ya. Iya. Dan juga semoga keluarga yang ditinggalkan ini diberikan penghiburan, diberikan kekuatan sama Ya, Tuhan Yang Maha Kuasa. dan Tribuners mungkin untuk ketahuan bersama juga dan itu menjadi inilah warning bagi kita semua karena dari setiap kejadian yang ada kecelakaan laut Mhm. itu pada saat dilakukan operasi SAR pencarian itu dan memang sama sekali tidak ditemukan penggunaan safety equipment Betul. alat-alat keselamatan. Yes.
dan yang paling kerap terjadi itu di apa namanya nelayan-nelayan tradisional gitu kan, termasuk juga longboat dan sebagainya. Betul rekan Fandi, dan saya pikir bahwa ini bukan hanya menjadi catatan kepada masyarakat nelayan Ya, kita, namun juga untuk pemerintah terutama di ya, Dinas Dinas Perikanan Perikanan. untuk bisa melihat kembali keperluan-keperluan daripada para nelayan Ya, kita. Mungkin bisa difasilitasi dengan selain alat ya, tangkap, tapi juga safety tools tadi ya, agar ketika terjadi sesuatu di tengah laut sana, ya, mereka juga masih bisa bisa diajarkan cara-cara gimana untuk bisa menyelamatkan menggunakan, diri iya, menggunakan tools tadi, ya, alat-alat itu. Saya rasa bahwa program-program seperti ini banyak dibantu oleh ya, pemerintah melalui LSM dan segala macam. Ini kalau bisa gandengan itu bakal nyampe sampai iya, di masyarakat kita. iya, untuk meminimalisir ya terjadinya Betul. korban Mhm. jiwa sampai ke tingkat meninggal Betul, kan. karena nelayan hilang saat melaut ini bukan kasus yang baru buat Di kita di Maluku itu Maluku. sangat banyak sekali Hampir setiap kejadian. tahun pasti ada kasus kayak gini, Yes. apalagi Dengan banyak kita korban. betul, Dengan dan banyak korban. terlebih lagi di kita setiap tahun diperhadapkan dengan cuaca yang kita bilang cuaca apa ya, ombak timur ya. Iya, musim timur ini. Bahasa awamnya ya musim timur kayak gitu, tapi ya itu cuaca ekstrim yang kemudian dimaksudkan oleh BMKG. Dan dihitung-hitung di 2022 kan baru memasuki bulan kedua. Betul. Nah, itu udah terhitung berapa orang yang meninggal kalau gitu. 6 Akibat di Banda Ili sana sama 1 di Pulau Paru kan berarti 7 orang loh. Itu hitungannya sangat banyak sebenarnya. banyak Di sekali. bulan kedua di tahun 2022 Iya, ini. Itu betul, sangat banyak. betul, Artinya itu menjadi peringatan ya, ya bagi semua ya, bukan hanya betul. Mhm, kepada warga tapi juga mhm, kepada dinas betul. terkait dalam hal ini Pemangku ya pemangku kepentingan kepentingan gitu kan. yang bisa melihat ini karena ini berpotensi sekali Mm. untuk terjadi hal-hal yang Ya, tadi. Nah, untuk kan. meminimalisirnya salah satunya ya dengan mengkaji kembali Ya, kira-kira persoalannya apa yang perlu dibantu ya, seperti itu, dan kalau bisa difasilitasi melalui pelatihan, kemudian ya, peralatan kayak gitu agar meminimalisir kejadian-kejadian seperti tadi. iya. Mengingat bahwa wilayah Provinsi Maluku itu didominasi Oleh laut. laut 94%. Betul. Artinya ancaman itu akan lebih banyak datang dari lautan. Iya, dan mau gimana lagi hidup kita di laut? Hidup kita di laut. Kita mau kemana-mana juga pakai transportasi laut, Yes, nggak ada kereta di sini. yes. Makan juga lauk utamanya ikan dari laut. Betul, iya. So, Makanya pemerintah mama-mama kalau ikannya mahal jangan marah-marah jangan ya. marah-marah. Karena kondisi cuaca juga demikian. Nangkepnya Kita susah, Bu. Iya. Oke, mungkin boleh diminum dulu silahkan. Mau request? kayaknya kita minum dulu Mau deh. minum dulu? Ini saya minum dulu. Ya aja dah. Iya, jadi Tribuners, buat kalian yang lagi pantengin kita di layar monitornya sore ini, baik yang lagi dikejar sama deadline karena bentar Ya, lagi weekend. Kemudian buat kalian yang lagi siap-siap untuk pulang kantor, jangan lupa liatin aja terus kita ya. Kita akan mengupdate highlight selama sepekan ini untuk Tribuners tentunya. Minum teh, mari. oke, di luar juga sudah mau hujan itu Jeng, cuacanya mendung dan Ini seperti semakin gelap. perakiraan cuaca yang disampaikan oleh Badan Meteorologi, Badan Geofisika, Meteorologi dan Geofisika. Klimatologi Pati Mura, Ambon. Iya, Yes. ini sudah bisa terlihat dari sini ya, Iya. awan hitam. Mengelilingi si Antero. Iya, Kota Ambon Kota ini Ambon. bahkan di Teluk Ambon, kalau di bagian kiri kami ya di Teluk Ambon ini masih terlihat cerah berawan, namun untuk di bagian dari Galala Sapu ke Kebun Cengkeh Nah, ini Baguala juga. Baguala Yes. ya, ini gelap ini, Gelap. awan gelap ini. Awan gelap bahaya. Jadi kami imbau lagi ke masyarakat yang berlalu lalang, terutama buat yang menggunakan kendaraan roda 2 Yes. ataupun bapak-bapak nelayan yang kalau kita lihat dari
di Teluk Ambon ini masih ada yang mancing ya. Tuh sana tuh kelihatan tuh. Iya, kelihatan dari 1, sini. 2, 3. Betul. Kayaknya di situ ikannya banyak. Kayaknya banyak nih. Banyak tuh. Mereka biasanya tuh reunian tuh di situ bapak-bapak. Jadi kalau ibu-ibu lama bapak-bapaknya pulang itu dipastikan mereka lagi nongkrong tuh di bawah JMP Ya apa sambil benar nangkap ya ikan. kalau musim hujan itu justru banyak ikan ya, musim ombak, musim timur itu. Saya pikir juga begitu. Saya pikir juga. Tapi nangkapnya susah, Bang. Nangkapnya Karena susah. ombak diperkirakan 2 hingga 4 meter itu bahaya banget. Jadi mending makan ikan dulu lah, ya kan. Kamu sendiri suka Namun kan mancing gak sih? mau makan tempe tetap tahu juga sekarang Jangan, nggak masih bisa. masih mahal loh, Ikan kacang mahal ya? kedelai. Oh, oke. Kacang kedelai kan sekarang posisinya naik gitu loh, Oh, sehingga betul. berpengaruh terhadap harga tempe dan tahu yang dijual. Memang Betul. harganya tak berubah, masih 5 ribuan per 4. Namun Bahan pokoknya. yes, ukurannya diperkecil. Betul. Karena Yes. ini apa namanya? Dipengaruhi oleh kenaikan harga bahan pokok tadi. Ya, Misal untuk kedelai terutama ya. yes. Seperti yang sudah diumumkan beberapa waktu Waktu lalu lalu Tribuners, kenaikan kedelai ini di Indonesia ini sudah terjadi selama sebulan terakhir dan ini turut yes. dirasakan oleh para pengrajin tempe tahu kita di Iya, Kota Ambon, para pecinta tempe tahu nih ya. ama. Di kantor tuh ada gitu, dia nggak bisa tuh sehari nggak makan tempe Tempe dan tahu. tahu. Namun sebelum lanjut soal sembako nih paling penting. Kita ke ini dulu dah. Iya, nanti kita balik lagi sama Balik lagi ke sama harga yes, bapok deh. bapok. Mm-mm. Bapok bahan Bahan pokok. pokok. Oke, Tribuners, ya Jing ya. Ya. Yang berikutnya ini berita duka nih Tribuners bagi Ambon dan Maluku ya, karena kita kehilangan salah seorang prajurit ya. Mhm. Luar biasa lah. Ya. Macam itu, yakni Brigadir Polisi Anumerta Faisal Helut yang kemudian meninggal saat perawatan ya medis di Jakarta ya Tribuners. Ya. Nah, Brigadir Dan Faisal Helut sendiri adalah salah satu anggota kepolisian yang menjadi korban bentrokan warga di Pulau Waruku, Maluku Tengah. Tertembak di bagian mana Jung ya? Saya kurang. rahangnya, Rahangnya, rahang pipi, pipi ya. Berarti rahang pipinya. dari sini mungkin ya. Iya, sebelumnya rekan putaran. Fandi saat kejadian itu berlangsung pada 26 Januari 2022 lalu, Yes. almarhum Brigpol Helut ini langsung dilarikan ke Ke Rumah Sakit Rumah Bayangkara ya. Sakit Bayangkara untuk dilakukan langkah-langkah Penanganan medis. penanganan medis dan sudah dilakukan dokter telah mengambil tindakan operasi seperti itu. Namun kemudian dirujuk lagi tuh ke rumah sakit di Jakarta Jakarta. ya, Rumah Sakit Polri. Tapi Iya. apa ya? Ya, di Jakarta. Namun kurang dari berapa hari ya? 20. Saat dirawat di sana itu 4 apa 5 hari sih? Itu dan tepatnya di tanggal 22 kemarin ya, dinyatakan meninggal dunia. Sekali lagi kami menyampaikan turut berduka cita yang sangat mendalam untuk keluarga yang ditinggalkan. Semoga almarhum diberikan tempat yang mulia di sisi Tuhan. Dan kemudian kabar duka itu sendiri didengar oleh Kapolda Maluku itu pada saat setibanya di Bandara Soekarno-Hatta yang rencananya itu mau menjenguk langsung almarhum. Namun setiba di bandara nginjakin kaki, handphonenya diaktifkan, itu langsung kabar duka datang. Dikabarkan bahwa telah berpulang. Brigadir Anumerta Faisal Helut telah berpulang. Dan kemudian besok harinya ya, kemudian jenazahnya diterbangkan ke kota Ambon. Tepatnya di rumah duka di Arbes, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon pada 23 Februari 2022 pagi kemarin. Ini juga tribunambon.com melakukan pantauan di rumah duka ya. Sudah pasti keluarga kita ya kalau langsung menyambut dengan isak tangis dan haru sekali. Diketahui
Almarhum Brigpol Anumerta ini pergi meninggalkan seorang istri dan juga Anak. 2 orang anak. Eh, ini pasti menjadi pukulan yang sangat berat Sangat. sekali. Dan setelah mendapatkan kabar duka itu dari Polresta Pulau Ambon dan Ya, Pulau-Pulau ya, Lease sendiri melakukan penghormatan dengan menaikkan bendera setengah tiang ya, untuk turut ya, berbelasungkawa atas hilangnya salah satu anggota Polri di Kota Ambon, Provinsi ya, Maluku. Dan kemudian di hari yang sama ya, 23 Februari iya, 2022 kemarin itu langsung dimakamkan. dimakamkan di Makam, tempat oh, pemakaman iya, pahlawan ya, iya, KPH, KPHH, 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 ya, iya, Tantoy Ambon itu, Tantoy Kota Ambon, ya, siangnya tuh ya, Jing, ya, betul, siang. iya. Dan Dan, saat sebelumnya juga ada upacara iya, pelepasan jenazah iya, ya, yang dilakukan oleh anggota kepolisian dari Polresta Pulau Ambon atau Polda Maluku ya, itu. yes, Dan saat rekan Fandi ini yang perlu diingat lagi bahwa saat usai ya, pemakaman almarhum Brigadir Anumerta Faisal Halut ini dari pihak keluarga menyampaikan 3 3 permintaan permintaan ya. penting ini. Ini disampaikan dengan setidaknya dengan harapan bahwa bisa dipertimbangkan Oleh, oleh ya, Polda, terutama Polda Kapolda Maluku ya. Maluku agar bisa dipenuhi. Yes. Seperti itu. Jadi salah satu permintaannya itu yakni mengangkat adik ya, Mhm. kandung dari almarhum itu menjadi seorang polisi menggantikan almarhum Betul. kakaknya yang telah gugur. Ya. Dan yang berikutnya juga kemudian meminta kepada Polda Maluku ya agar Mhm. dapat memberikan santunan bagi kedua anak serta istrinya. Dan ini yang paling penting Iya, untuk bisa sedih sih. dimaafkan Ya, ikhlas begitu jika almarhum memiliki kesalahan selama hidupnya. ya. Nah, yang menjadi catatan adalah 2 poin pertama tadi, Mm-mm. yaitu mengangkat adik Adik kandungnya kandung untuk menggantikan kakaknya sebagai anggota polisi, polisi, kemudian santunan yang diharapkan dapat diberikan kepada sang istri dan juga kedua anaknya yang kedua masih anak yang balita. masih balita. Nah, ini kita mendapatkan informasi terupdate untuk hari ini tepatnya 24 Februari 2022 yang mana dari pihak Polda Maluku melalui humasnya Kombes Pol Rum Ohairat menyampaikan bahwa permintaan yang pertama yakni menjadikan adik kandung uh, Bribtu almarhum ya, Brigpol Faisal ini Faisal. sebagai anggota kepolisian menggantikan kakaknya ini itu akan disampaikan ke Kapolri karena bagaimanapun meskipun dari Polda Maluku sendiri telah Menyetujui menyetujui ya. hal tersebut, namun akan hasil akhirnya ada di Kapolri begitu. Yes. Ini akan menjadi catatan dan Iya. juga kita lihat lagi ke depannya ya, apakah amanat atau permintaan yang diajukan oleh pihak keluarga ini saat disampaikan kepada Kapolri dan menyanggupi hal itu apakah tidak. Ya, semoga bisa disegerakan apa yang Ya, dimintakan oleh pihak keluarga itulah. iya. Dan kemudian untuk poin kedua, kata Rum Ohairat juga bahwa saat ini sedang dilakukan proses untuk pemberian santunan kepada sang istri dan juga kedua anak Kedua anaknya. balitanya. Semoga semuanya proses berjalan lancar Semoga seperti itu prosesnya ya. berjalan lancar. Baik. Yang berikutnya ini Jeng, ini kayak Rio. Ya Kenapa nih? mungkin namanya ya Pulau Buru. Oke. Gitu. Gitu. Oke. Apa Oke, itu? Apa itu? ya Gunung Botak lagi-lagi. Lagi-lagi Gunung Ya, Botak. kalau ngomongin Pulau Buru itu yang paling seksi itu kayak kita ngomongin soal Gunung Botak ya, tambang emas Gunung Botak. Iya. Memang Rame tanah Bopolo ini paling terkenal sama dengan tambang tambang emasnya itu emasnya ya. ya. Rame di bulan kemarin Januari itu soal ricuh di Ricuh di Gunung Gunung Botak, Botak. ada oknum Brimob Polda Maluku yang kemudian menembaki warga dan satu orang tewas Ya. dari kejadian itu, dan
Seterusnya oknum Brimob itu telah dipolisikan ya, Ya, ya kan, dan sementara ini lagi dalam proses penyidikan dan penyidikan, sebentar lagi akan masuk ke penyelidik, pengadilan pengadilan. ya, Oke. pengadilan. Dan lagi-lagi di Gunung Botak ini. Ya bicara soal emas di Gunung Botak itu nggak ada habisnya Gak ada gitu kan habisnya. ya, sekalipun dalam beberapa waktu kemarin itu 2 pekan kemarin itu kepolisian ya gabungan juga sih itu melakukan penyisiran. Mhm, Mereka kemudian memusnahkan mhm. tenda Ya, sampai dengan apa namanya untuk ke rendaman. Ya, bak bak rendaman. rendaman emas itu dibongkar habis Iya. gitu kan. Bahkan rekan Fandi, pembongkaran itu dilakukan dengan menurunkan alat berat seperti ekskavator. Ekskavator Di ya hari kedua itu ekskavatornya ditambah gitu untuk ditambah. menyisir Gunung Botak. Itu saya Yes. membayangkan meskipun saya belum pernah ke Gunung Botak myself, tapi kita mengupdate dari lapangan. Terima kasih untuk rekan Andi. kontributor kita, Thank you Andi. Andi. Dan banyak hati-hati di sana. Kita bisa melihat seperti apa situasi di sana, bak rendaman dan bisa memperlihatkan bagaimana para penambang-penambang ini melakukan aktivitas di sana melalui alat-alat yang mereka tinggalkan itu, baik Yes. ke rumah apa sih namanya tenda maupun Tenda bak bak rendaman rendaman itu. iya. Namun saat ini sudah disisir ya Iya sama. dan Perasaan penyisiran ini ada tiap deh kayak waktu kayak ada jadi agenda penyisiran Gunung Botak ini, tapi tetap aja berjamuran lagi tenda-tenda tadi. yes sejak 2014 kan. Mhm. Sejak penutupan secara resmi kan itu Iya sampai hari ini betul. juga masih 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 dilakukan penyisiran Masih oleh dilakukan aparat penyisiran. Polda kepolisian lah, dan memang kondisinya di sana itu kan karena warga setempat juga ya mau gimana lagi katanya gitu Ya, kan, mhm. hanya di sini kita punya Bisa mencari hidup. tempat untuk mencari hidup. Jadi Mhm. kalau mau disisir ya dari jauh-jauh hari kemarin sampai sekarang pun Hmm. tetap Mhm. masih ada saja tenda bak rendaman, Mhm. aktivitas lah penambangan Mhm. masih ada. Berarti hal ini juga menuai pro dan kontra ya untuk Yes ya, apakah mau ditutup tambang emasnya ataukah dibuka untuk masyarakat. iya Itu dan seperti apa kajian-kajiannya juga seperti yes apa. Tapi dukungan untuk penutupan ini juga datang dari berbagai pihak. iya Kalau dari masyarakat sudah pasti banyak yang mendukung untuk iya dibuka. Tapi dari berbagai pihak, misalnya ada wakil rakyat, mm, sebut saja salah satu wakil rakyat, Mitchell, mm, yang beberapa waktu lalu eh, eh, menyampaikan dukungannya untuk penutupan Gunung aktivitas Botak gunung botak ini, iya. aktivitas Gunung Botak dengan apa? Dengan mengeluarkan aturan-aturan yang mengikat begitu. Jika ada ditemukan aktivitas itu dilakukan secara ilegal, maka ya Diberi dijerat pakai sanksi ya. hukum dan sanksi seperti itu. Dan update-nya juga bahwa sampai hari ini pemerintah Kabupaten Buru juga itu masih mengupayakan di Mhm. kementerian agar Mhm. ada izin pertambangan rakyat, Hmm. izin wilayah pertambangan Mhm. lah, Mhm. agar ya masyarakat juga bisa kembali mengais rezekinya di situ. Namun Hmm. prosesnya masih masih di pusat lah. Kita Ya. tinggal menunggu update terus dan warga juga menunggu itu gitu kan. Bahkan seringkali terjadi aksi unjuk rasa Mhm. gitu kan, baik mahasiswa ataupun Mhm. juga warga setempat yang kemudian mendesak agar Mhm. pemerintah segera dong Ya. agar ini beri izin Ya. agar kami warga bisa Mhm. segera apa namanya menambang dengan Mhm. sebebas-bebasnya, tidak Mhm. Mhm. khawatir tiba-tiba Mhm. aparat datang dan Mhm. kemudian mengusir kami dan Mhm. membakar Ya. tenda kami yang sudah kami bangun dengan susah Mhm. payah dan sebagainya. Namun rekan Iya. Fandi, jika Gunung Botak ini mau dibuka Mm, secara legal mm, mm. seperti itu ya, ini perlu berbagai kajian, terutama kajian lingkungan, Yes. agar ekonomi tercukupi namun tidak merusak lingkungan seperti itu. Lingkungan ya. Butuh Dan proses yang panjang nih ya, kalau kalau memang benar-benar mau dibuka kembali. iya untuk itu kan memang usulan itu sudah diajukan lama sih dan Mhm. sampai hari ini pun masih proses. Artinya memang masih dilihat ya, Mhm. kaji betul hingga Mhm. sampai ke dampak ya Ya. lingkungan. Apakah memang layak ataukah Mhm. kemudian dampaknya yang akan lebih besar sehingga bisa Mhm. merusak. Ya. Nah, itu kemudian sehingga ya
Kita biarkan butuh nanti Jakarta bersabar ya. butuh bersabar dan nanti biarkan pemerintah yang kemudian akan datang melihat langsung bagaimana kondisinya. Kita Ya. tunggu dengan bersabar dan memang rencananya juga dalam beberapa waktu dekat itu akan kembali dilakukan penyisiran di Gunung Bota karena dari pelaporan yang ada itu bahwa masih banyak berdiri tenda-tenda lagi, masih ada bak rendaman yang belum sempat Ya. dijangkau saat itu. Saya membayangkan seberapa luasnya Gunung Botak ini yang disisir Hmm, tapi nggak habis-habis, nggak atau habis-habis. bisa saja sudah disisir, sudah dibakar, tapi besoknya ada lagi Ada gitu. lagi bisa jadi kayak gitu. Apalagi penyisiran yang dilakukan sebulan sekali misalnya, atau seminggu sekali, Bisa seperti jadi itu. nanti. Jadi informasinya aparat yang bertugas juga udah siap termasuk alat beratnya, tinggal menunggu instruksi dari Instruksi lanjutannya. Kapolres Oh, Pulau sip. Guru. Tapi mereka udah bersiaga lah. Oh, Aparat udah oke. bersiaga di lokasi termasuk di Pulau Guru sendiri dan tinggal menunggu instruksi. Oke, So, semoga tidak ada ya, apa ya, bentrok yang berarti ya, seperti itu saya ya. berharap demikian lah. Karena Gunung Botak ini sendiri sudah memakan korban yang Cukup banyak. cukup banyak Yes. dari tahun ke tahun ini. Dari tahun ke tahun pasti saja selalu ada korban di Gunung Botak, di Ya. tambang emas. Ya, Sakit itu emas itu. betul. Iya ya. Iya, kalau dipikir emas ini ya, Iya. memang logam mulia dan untuk mendapatkannya itu memang butuh pengorbanan. Bahkan ya kita bisa lihat sendiri di Gunung Botak gitu kan, berapa banyak sih nyawa yang selalu yang Betul. melayang Ya, tiap sudah melayang di sana. tahunnya itu selalu ada hanya untuk mendapatkan logam Ya. mulia itu. Ya. Makanya dia Semoga mulia ini aja. bisa. Ya, semoga persoalan Gunung Botak ini bisa didudukan dengan baik dan Yes. mendapatkan titik tengah baik bagi masyarakat itu sendiri maupun pemangku kebijakan, Ya. seperti itu. Nah, ini yang terbaru nih, rekan Fandi. Ya. Diduga sebagai mafia tambang ilegal Gunung Botak ada sebanyak 10 bos besar mangkir dari panggilan jaksa. Ini sudah Wow. ini yang terbaru nih. Ini terbaru nih Ini Tribuners. terbaru nih. Jadi 10 besar bos besar ini mereka diduga terlibat dalam aktivitas tambang emas ilegal Gunung Botak, dan mereka sudah dipanggil oleh Kejaksaan Negeri Buruh Pak Muhtadi ya, yang sudah ini ya sudah mau dipindah ya. tugaskan ke Arab Saudi, Ke Arab Saudi, Bang. KBRI. Wow, luar biasa ya Luar beliau biasa ya. Oke, selamat deh Bapak. Selamat kepada Pak Muhtadi. Baik, ini kasus terakhir mungkin yang Yes. dipegang ya. Baik, kita bahas dulu nih kasus terakhirnya Pak Muhtadi nih. Ini sudah ada Disebutkan juga nama-namanya loh, Jung. iya, harus ini ada nama-nama yang Ya, mereka diduga. diantaranya ini haji semua kayaknya ini. Bapak Haji semua Ya, nih. Haji Komar, terus kemudian Haji Sultan, Haji Anas, Asdir, Sinar, Wawan, Daeng Juma, Mirna Bugis, Daeng Alvin, dan Nasrah. Jadi Nah. 10 orang ini. Ya. Jadi rekan Fandi, ini 10 bos besar ini diduga sebagai mafia tambang yang telah merusak lingkungan dengan berbagai macam aktivitas mereka. Di antaranya itu di Sungai Anahoni, Desa Kailei, Desa Dava, Desa Wablohi, Kecamatan Wailata, Kabupaten Buru. Juga mereka merupakan pemasok bahan kimia berbahaya. Ini yang Seperti menjadi sianida, ya, merkuri, karbon dan lainnya, dan itu iya, berbahaya dan sekali itu bagi sangat berbahaya untuk ya, lingkungan. Tribuners. Ini apa namanya, proses atau aktivitas penambangan yang sebenarnya tidak sehat untuk lingkungan kita, karena Tapi merkuri dan sampai hari ini mereka masih mangkir dari panggilan masih ya, Jung, ya? masih mangkir dari ini. Mereka juga menjadi donatur dan juga donatur Lengkap tambang deh. loh. Lengkap banget Ya mereka bener, donatur. bos besar. Makanya disebutinnya bos Bos besar besar. nih sama Pak Muhtadi nih. Jadi yang supply bahan berbahaya dan kemudian yang jadi donatur untuk pembuatan Bak rendaman tadi yang telah dimusnahkan itu iya, dan betul. sebagainya. Rugi nggak tuh kalau dia? Tapi Ya kalau masnya udah ampun. banyak kan nggak rugi juga sih. Karena Kan bos besar. bos besar gitu kan ya. Jadi itu gegara dugaan dan tuduhan tadi, Yes. mereka akhirnya dipanggil, namun lagi-lagi mereka mangkir dari panggilan tersebut. Nah, dari jaksa Kejari Buruh Iya, sendiri Pak Muhtadi. itu akan melakukan pemanggilan kembali nih terhadap ke 10 Ya, bos besar tadi.
Iya, dan rencananya surat panggilan kedua akan dilayangkan, dan kemungkinan ya jika mereka tidak kooperatif dengan panggilan itu akan dipanggil secara Paksa, paksa, sebetulnya berarti dijemput penjemputan penjemputan secara secara paksa. paksa ke 10 bos besar itu. Ngeri juga ya bos besar Ngeri. itu. Bos besar pas ngongkang-ngongkang polisi datang gitu kan Eh, ya. Langsung nangkep gimana caranya. Mendingan ya udah datang aja baik-baik gitu Yes. kan ya. Jadi Diimbau. diimbau kepada 10 bos besar agar lebih kooperatif dengan panggilan daripada Kejaksaan Negeri Buru agar tidak dijemput paksa oleh aparat Betul. yang berwajib. Ngeri. Betul. Salam bos besar. Bos besar. Aduh, Oke, ini kita di pembahasan poin terakhir nih. Ini mama-mama pusing nih di dapur ini. Kita aduh, turut pusing. Karena stoknya udah berkurang, udah gitu mahal dan segala macam. Ini terkait dengan harga bahan pokok ini Tribuners. pusing nih. Bahkan tadi, tahu nggak sih? Tadi saya nonton di Ya, TikTok kan ya, video TikTok. ada apa lagi Betul, TikTok itu? salah satu video TikTok di mana di situ memperlihatkan seorang anggota polisi Mm-mm. eh, yang apa ya berperan sebagai orang tua Heeh. dari anak perempuan, di mana dia di situ Berapa orang memberikan anaknya berapa orang? pokoknya intinya dia punya anak Anak. perempuan yang Oke. kemudian dia kasih tips buat calon-calon menantunya. Jadinya gini, kalian kalau mau berkunjung ke rumah mertua, kalian nggak usah bawa apa-apa di zaman sekarang ini. Bawa aja apa, dia keluarin dong minyak goreng. Yes, ya, karena minyak goreng sampai hari ini belum turun harga loh. Betul. Meskipun pemerintah pusat itu sudah menetapkan minyak goreng Satu satu harga, harga Rp14 ya. Rp14.000 per sekilonya, Yes. per 1 kilo. Bener Sampai nggak sih 1 sekarang kilo? Iya. 1 liter itu 1 kilo Satu ya. kilo, maaf Kak, ya Allah, bukan sekilo tapi Seliter, yes. beras kali sekilo jeng. Dan sudah 2 pekan ya Jeng ya Betul. sejak penetapan itu sampai hari ini Ya, pun dicek di Pasar Mardika, di Pasar Binaya, di Masoi, sampai kemudian di Pasar Namlia, harganya masih masih sangat tinggi. ini yang beruntung kita-kita yang bisa, kita di kota Ambon Hmm, khususnya yang bisa mengakses pasar retail modern. minimarket Ya. modern seperti itu. Jadi bisa didapatkan dengan harga yang telah Lebih ditentukan oleh pemerintah secara hmm, merata. Namun untuk stoknya udah habis kali. masih ada, Masih ada banyak. iya. Tapi apa namanya, untuk pembeliannya pun itu dibatasi. Jadi per Satu orang orang itu dapat berapa? itu dia hanya bisa membeli 2 liter untuk merek yang Aduh. berbeda. Jadi kalau hanya bisa seorang membeli 2 liter, cukup 2 liter dengan merek yang berbeda. Aduh, Itu ini dibatasi, benar-benar gawat juga dibatasi. ini Jeng kalau Tapi saya pikir langkah ini baik dilakukan oleh retail modern tadi untuk mencegah adanya penumpukan, misalnya penumpukan. apa namanya, penimbunan Mm-mm. oleh pihak-pihak tertentu yang Yes. misalnya udah lihat nih, aduh, minyak minyak gorengnya tuh lagi mahal, ditumpukin lah tuh, ditimbun lah tuh, dan dijual bisa aja. Tapi jangan sampai ini kalau ketahuan kalian bahaya ini. Iya. Ini Namun ada cross check pacar terus-terusan. akan sulit deh bagi emak-emak penjual gorengan yang sering kita datangin beli gorengan itu. Betul. Ini dikhawatirkan gorengan yang kita makan Iya, itu dari hasil minyak yang udah digoreng ya, ditapis. berpuluh-puluh kali. Oke, yang ditapis disimpan dulu gitu ya. Terus besoknya dipakai lagi. Itu sangat, jadi dampaknya tuh kemana-mana ya nggak sih? Kemana-mana ke lambung juga nih. Betul, sampai ke lambung jadinya, asam lambung, yang coba-coba gitu. Aduh, minyak kelapa. Dan ini bahkan di daerah seperti kabupaten kota, apalagi di desa-desa Ya, ya, itu jangkauannya untuk minyak goreng satu harga itu tidak merata sampai tidak di merata sana. sampai sana. Seperti yang dilaporkan oleh kontributor kami, reporter kami di Kabupaten Maluku Tengah, misalnya Pasar Binaya Masohi, itu harga yang ditetapkan satu harga itu belum di-apply di sana. Ya, Bahkan mama-mama pun sempat
protes gitu, kenapa harga minyak mahal banget. Ini mungkin salah satu solusinya yaitu memberdayakan kembali petani lokal kita. Yes. Kalau misalnya sejauh ini, selama ini yang saya lihat dari mama-mama kita kalau Iya. mau bikin, Disiram-siram sana. iya diseram terutama. Mama Saminya kata Mama bilang. Mama Saminya, Saminya. Jadi betul. minyak dimasak. Iya, Gila. dari kelapa Dari itu kelapa kita ya. dari minyak kelapa kan. Jadi pakai pakai kelapa dan bisa menghasilkan minyak goreng tadi. Itu kalau diberdayakan secara masif, saya rasa Yes. kita juga tidak akan kekurangan Ya. stok minyak sampai segini banget gitu. Yes. Dan kemudian oleh ya pedagang sembako, kemudian diinikan oleh pemerintah daerah juga, dalam hal ini Desperindak mengaku bahwa ya sampai sekarang juga memang belum satu harga karena masih ngejual stok lama. Oh gitu. Jadi alasannya lama banget ya. Ya, sampai hari ini Iya, alasannya masih sama masih karena sama. penjualannya masih pakai stok Harga lama lama gitu ya. dengan harga lama, sehingga kalau macam dijual semurah itu satu harga artinya Berarti rugi. rugi ya, rugi ya. Sudah 2 pekan dan Udah masih 2 pekan pakai dan stok lama. stok Ale masih lama, pakai nomor lama nomor kan? lama, alasan lama. Balik Jongana. Gitu Tribuners. Oke. Jadi ya Selain minyak, rekan Fandi, ada apalagi nih Jeng juga, ini bikin pusing iya, ibu-ibu nih. pokoknya bikin pusing ibu-ibu di rumah deh. Gula juga itu dikabarkan menipis Ya, stoknya stoknya mulai kosong. di Kota Ambon terutama. Mungkin nanti besok kita akan update lagi dari Cek daerah, terutama dari Kabupaten Maluku Tengah, Buru Selatan, dan Tetua. juga Tribuners ya. Kita juga bisa membuka ruang itu buat netizen jurnalis kita, Tribuners terutama, Untuk kalau ya. mau memberikan fakta-fakta dari daerahnya, boleh banget itu di inbox aja di messenger Facebook fanpage tribunambon.com. Bisa dikirimkan harga terakhir di daerah kalian itu berapa untuk gula, untuk minyak. Kabupaten Seram bagian timur terutama yang kita tidak bisa jangkau karena kontributor kita nggak di sana, seperti itu. Itu Tribuners bisa saja meng-share ke kita untuk harga-harga itu. Kita akan bandingkan dan mungkin dari fakta-fakta yang ada kemudian menjadi bahan evaluasi baik buat Ya. pemerintah dan pihak-pihak tertentu untuk bagaimana bisa overcome this problem. Selain itu gula Kilonya sekarang udah sampai 19.000 hingga 20.000 ya Jeng ya per dari kilogram. harga sebelumnya 12.500 500-an ya. ya. Itu naik banget nggak sih sekilonya itu? Kalau di di Pasar Mardika contohnya. Sekarang ini coba boleh dicek lagi itu sekitaran 19 hingga 20.000 20.000-an per kilo. per kilo. Sebelumnya kita belinya 12.500. Di bawah 15.000-an lah. Iya. Nah, Sekarang hingga 20.000-an. betul. Lumayan sih kalau gitu. Naiknya Naiknya banyak. nih. Sementara gula ini bahan pokok yang memang wajib ada lah Wajib di ada lah. rumah. Orang tua-tua di rumah tuh bilangnya kalau nggak ada garam sama gula tuh ya, rezeki nggak bakalan dateng. Mitos atau fakta? Kayak gitu. Jadi itu sebenarnya mitos atau fakta kita di daerah ini sebenarnya itu untuk membuat kita bahwa harus aware bahwa kalau ada tamu dibikinkan teh gitu. Jangan sampai tamu datang pas kita nggak bisa nawarin teh gitu. Baik banget sih orang Maluku ini. Jadi memang bener wajib ada garam sama gula. Teh sama makanan. Betul. Nah, ini ketersediaan gula di Kota Ambon mulai berkurangnya itu dalam sepekan terakhir dan salah satu bahkan di gerai modern pun betul, stoknya itu menipis dalam betul. 1 minggu terakhir ini Tribuners. Iya. Ini alasannya sih kenapa sampai bisa semahal itu karena untuk beberapa merek gula yang biasa dijual di pasaran saat ini tuh belum terpasok di Kota Ambon. Jadi ini karena Jadi pasokan habis yang gitu ya. kosong atau menipis, jadinya mau gimana lagi harus dinaikin ke
harga tinggi begitu. Tapi masuk akal gak sih kalau stok lama, lagi-lagi stok lama Ya, ya, stok lama yang kemudian belum ada stok baru yang masuk, tapi belum juga stok baru masuk dengan harga baru, hmm, stok lama itu dijual dengan harga harga tinggi tinggi, ya, kayak gitu. permainan lagi-lagi. Mhm. Aduh, nggak ada habisnya bicara Tentang sembako. sembako sih, bahan pokok ini. Kayaknya masih ada juga yang naik tuh Ada lagi, ini yang lagi ngetren ini belakangan Aduh, ini nih, tahu tempe yang tadi kita sebutin di awal ya, di awal bahwa kenaikan kacang kedelai di Indonesia sudah terjadi selama 1 bulan sebulan terakhir. terakhir dan Ya. ini sangat berdampak ke pengrajin tahu tempe khususnya di Yes, Kota Ambon. Ambon. Nah, sebelumnya pengrajin membeli kedelai dari Surabaya, Jawa Timur itu hanya Mhm. seharga 6.500 per kilonya. Sekarang itu 12.000 per Jadi kilo. kenaikannya tuh hampir 100% Yes. si kedelai ini. Wah, Mau kenai gimana? ini pantas aja di Kota Maso itu udah diperkecil, belum ya diperkecil ya? Diperkecil Bukan ukurannya. di Kota Ambon terutama diperkecil Yes, itu ukuran ukuran. tahu tempenya, Memang tempenya terutama. biasanya itu kan 5.000 dapat empat potong Betul. gitu kan. Mm-mm. Nah, 4 potong yang besar-besar gitu kan. Iya, Nah, harganya nggak naik. Ya masih iya. 4 potong juga, tapi ukuran Ukurannya per diperkecil. potongnya itu diperkecil. Kita tuh mau marah tapi sayang juga di pengrajin Ya, tempenya. Mereka juga apa namanya membeli bahan pokoknya itu dengan harga yang mahal gitu. mm-mm. Sementara kebutuhan tetap meningkat ya mau gimana lagi tetap produksi. Makanya mereka juga ada yang mogok kah kemarin? Iya, hampir menyeluruh lah mogoknya itu di Hmm. Pulau Jawa. Itu Hmm. mogok itu sejak hari Senin, Mhm. Selasa, Rabu dan mungkin sampai hari ini pun masih Kalau di Kota tetap Ambon mogok. sendiri mogok nggak? Enggak. Nggak mogok ya? Namun itu sempat Dipikirkan. ya dipikirkan untuk melakukan aksi itu. Mhm. Dipikirkan doang, tapi Nah, belum belum dilaksanakan, dilaksanakan. belum diaksikan. Nah, ini dari Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, pedagang di Pasar Binaya Benayan. juga kabar terakhir yang kami terima itu nggak tega gitu naikin harga Iya, harga tahu tempe tadi, meskipun bahan pokoknya sendiri itu sudah sudah. mengalami kenaikan dan udah dibeli dengan harga mahal. Iya, 100% kenaikan. Tapi mereka sayang banget sama mama-mama ini takut di ini kan. Yakin saya kalau emak-emak yang sing update yang nggak update informasi mengenai Iya, kenaikan kenaikan. so pasti ngamuk gitu. Tiba-tiba ke pasar ngapain ini Cil, mahal sekali gitu. Udah gitu kecil lagi. kecil lagi, aduh, Iya. pasti Dan ribut ini ini. kenaikan harga eh, bahan pokok ini masih Hmm. diperkirakan terjadi hingga pekan Ya pekan depan. depan. Tergantung gimana nanti hasil demonstrasi dari para pengrajin tempe se-Indonesia. Nah, ini Aduh. diketahui Kementerian Perdagangan sebelumnya melaporkan ada kenaikan harga kedelai impor di Mm-mm. dalam negeri. Nah, ini terjadi seiring dengan harga kedelai global yang mengalami Ya, peningkatan karena bahan pokok ini kami Indonesia terima itu dari import dari berbagai negara berbagai termasuk negara, Cina. termasuk Cina yang paling banyak. Betul. Nah, ini juga sudah diminta oleh para pengrajin eh, tempe, para pengrajin tempe ya di Kota Ambon dan juga seluruh Indonesia untuk mendesak pemerintah agar memberdayakan petani lokal. Petani Karena lokal. dengan demikian, kalau kalau seandainya kedelai itu tidak perlu diimpor, Hmm. begitu ya, tapi berasal dari petani lokal, bukankah itu akan menguntungkan banyak pihak? Pertama, Yes. si pengrajin tempe itu sendiri, Ya, karena mereka membeli dengan harga yang murah. ya lebih Kedua, murah. memberikan penghidupan kepada petani lokal kita Yes. begitu. Jadi semuanya mendapatkan imbas dari misalkan solusi yang ditawarkan itu bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah ataupun pihak-pihak terkait. Tapi Namun, kalau kalau hmm, pengusaha yang pintar, yang cerdas gitu ya, dia akan melihat ini sebagai peluang peluang, bisnis peluang dan kemudian bikin tuh kedelai sebanyak-banyaknya. bisa ditimbun dan sebagainya, kemudian ya sudah makin langka dijual dengan harga yang tinggi. Betul. Namun ngomong soal petani lokal, apa bisa ya kalau di Maluku ini di apa namanya produksi Untuk pertaniannya, itu iya, ya, saya apakah rasa cocok nggak ya eh tanahnya ini? mungkin kita kita apa ya untuk segi
kecocokan baik itu dengan tanah ataupun cuaca dan segala macam, kita belum bisa melihat ke situ. Tapi kalau saya mau melihat peluang misalnya, hal itu bisa-bisa saja. Misalkan dari Dinas Pertanian sendiri itu bisa melakukan langkah-langkah seperti lagi-lagi pelatihan, bagaimana caranya bisa membuat pertanian kedelai tadi, kemudian bagaimana cara merawatnya, peralatan apa yang kemudian perlu untuk dimiliki oleh para petani ini. Nah, itu harus dibarengi dengan pelatihan juga bagaimana cara penggunaan alsin alsintan ya. Alsinta ya, Iya, alat-alat alat-alat pertanian ini. pertanian itu gimana caranya. Jadi dilakukan secara menyeluruh gitu loh rekan Fandi. Jadi tidak hanya bahwa kalian nanam ini, kalian bikin Ya, ini, tapi dibarengi dengan ya penguatan menyiapkan ya. kapasitas. Jadinya kita nggak buta-buta banget ketika melakukan sebuah hal baru gitu. Saya rasa Yes, juga pasti akan berdampak ya bagi berbagai pihak kayak gitu. yes. Jadi ya, lagi-lagi pemerintah juga harus melihat itu secara utuh ya, tidak Yes. hanya sekedar ayo petani ini No. loh tanam ini, Ya. padahal kemudian tidak dimediasi, fasilitasi ya seperti Ya. tadi sudah disebutkan Anjeng, yang mulai dari pelatihan sampai dengan penyiapan alat-alat produksi ya, kayak Ya. gitu. Itu harus utuh. Harus utuh. Gitu Tribuners. Akhirnya makan beli gorengan kecil loh. Iya, padahal kita di sini, aduh jangan Rajanya gorengan ini. rahasia. Kalau kita udah lembur ya, lapar tengah malam jam 10, jam 11 malam gitu ya. Jangan kaget kalau jam 10, jam 11 malam itu lampu kantor masih nyala, anak-anak masih di kantor. Nah, Jam segitu jam lapar ya jam nggak lapar. sih? Dan salah satu yang menjadi andalan yaitu tempe penyet. Pas kaget kalau pas belanja tempe penyet lagi 10 ribuan, dapatnya tuh yang udah dikurang-kurangin banget. Itu setara dengan harga kedelai yang naiknya 100%, jadinya dikurangi 50%. Galas kan? Jadi yang sebelumnya itu belinya stebal ini tuh semakin tipis. Betul. Tapi dengan harga yang sama. Ya. Itu Nggak mau dicoba? itu kayak enak tuh. Enak. Ini tadi kemarin kita nih ada parcel yang dikasih sama sister company kita, Hotel Santika. Oh iya, ini ada logonya nih. Ya. Hotel Santika Tribuners. Terima Itu sister kasih company ya. buat teman-teman di Hotel Santika yang udah nganterin paket parcelnya kemarin sore. Ada rekan Dini, asik. Ada Kaudra juga. Hai. Manis. Karena ini kan, apa namanya? Dibilangin apa sih? Namanya apa? Putri salju ya? Kita kayak lagi ASMR. ASMR. Oke deh. Rekan Fandi, nggak terasa ya kita udah bahas highlight di newsroom tribunambon.com 1 jam lebih kayaknya. 55 menit. Mana itu spraynya? Ingin gue spray. Oke. Itu highlight ya. Jadi untuk Tribuners jangan lewatkan berita terkini, terupdate dan paling tercepat sih di portal kami tribunambon.com dan juga di Facebook fanpage Tribun Ambon, Di Instagram Tribun Ambon, dan di kanal YouTube kita yes, Tribun Tribun Ambon. Ambon News. Yes, iya di sana. Kalian juga seperti tadi yang sudah saya sampaikan, kalian bisa share peristiwa ataupun ada fenomena apa gitu di daerah kalian yang masih belum kami tribunambon.com jangkau, itu di melalui chat pribadi di Messenger aja, di Facebook fanpage tribunambon.com, dan buka akses buat kami agar bisa follow up informasi yang kalian share agar kita bisa membuatnya menjadi sebuah produk berita jurnalis seperti itu dan kita buang ke publik. Jangan kalian share di sosial media pribadi kalian dengan foto atau video tanpa caption, tanpa keterangan apapun. Itu akan membingungkan publik dan teman-teman yang mengikuti kalian di sosial media. Jadi kirim aja ke kami, nanti akan kami buatkan sebagai produk yang layak untuk dipublikasikan. Baik. Oke. Karena itu waktu aja ya. sudah. Bagaimana Anda senang bisa ngobrol sama saya? Karena saya senang sekali nih bisa ngobrol sama Anda.
Aduh, asik lah. Asik-asik. Oke, nanti Oke. kita akan ya, berjumpa lagi ya Mhm. di pekan depan Mhm. dengan program yang sama. Apa nama programnya nih, Jeng? Ini Editorial, tab editorial, tab editorial ulasan sepekan. ulasan sepekan. Ya, jadi kita membawa kalian masuk di newsroom kami. Newsroom kami. Yes, ya. Seperti itu Tribuners, Ajeng, dan mengingat kondisi cuaca langitnya ini udah lebih hitam. Palang deng langit, berita ada banyak. Mau edit ini berita ada banyak Jadi maksudnya itu mengingatkan aja kepada Tribuners Iya, di benar. rumah agar sediain payung sebelum hujan dan Mantel juga. sediain mantel. Itu Jeng. Terutama nih buat masyarakat Kota Ambon khususnya dan di Provinsi Maluku yang tinggalnya di bantaran sungai, Yes, di pesisir pantai untuk yes. terus memantau keadaan Sama cuaca seperti di itu. lereng bukit, Di puncak lereng bukit, ya. iya betul. Untuk terus memantau update cuaca Yes. agar meminimalisir adanya Risiko, yes. kejadian-kejadian bencana seperti itu. Ya, itu Oke, aja ya. Terima oke. kasih sekali lagi. Stay safe everyone. Kita akan jumpa di lain kesempatan. Saya Ajeng Hatal ya. Fandi Watimina. Sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.